있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmania Putri dengan NIM 2223409 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas IPI Padang. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi dengan materi penyusunan anggaran perpustakaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Koleksi dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti, S.Hum MIP. Baiklah, kita mulai presentasinya. Adapun pembahasan materi kita terkait penyusunan anggaran perpustakaan, yaitu yang pertama kita akan membahas pengertian anggaran perpustakaan, yang kedua pengelolaan anggaran perpustakaan, yang ketiga teknik penyusunan anggaran perpustakaan, dan yang keempat terkait hal apa yang perlu dilakukan dalam melakukan penganggaran. Mari kita mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu terkait pengertian anggaran perpustakaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran merupakan perkiraan atau perhitungan atau aturan atau taksiran terkait mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Anggaran menjadi rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif untuk satu periode atau jangka waktu tertentu. Perpustakaan adalah unit kerja atau sarana yang melakukan pengembangan koleksi dan menyediakan layanan informasi. Dapat disimpulkan bahwa anggaran perpustakaan merupakan laporan perhitungan atau pengeluaran keuangan di perpustakaan untuk melengkapi koleksi atau kegiatan di perpustakaan. Anggaran erat hubungannya dengan proses perencanaan lembaga, karena sumber daya dan kegiatan akan memerlukan anggaran untuk mencapai tujuan perpustakaan atau pusat informasi. Pembahasan yang kedua yaitu pengelolaan anggaran perpustakaan. Dalam melakukan pengelolaan anggaran dapat berupa yaitu yang pertama, mencari sumber dana perpustakaan, yang kedua, mengusahakan kelangsungan ketersediaan sumber anggaran, yang ketiga, menggunakan anggaran sesuai dengan prinsip dan asas, yang keempat, mempertanggungjawabkan secara rutin dan periodik pada pimpinan atau kepala lembaga, yang kelima, berusaha meningkatkan jumlah dan volume anggaran sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Dan yang keenam, yaitu berusaha menghilangkan atau mengurangi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran di perpustakaan. Bahasan yang ketiga yaitu teknik penyusunan anggaran perpustakaan. Dalam melakukan penyusunan anggaran, ada cara atau tekniknya, yaitu yang pertama teknik line item. Teknik ini akan membagi anggaran atas beberapa kategori. Yang kategori itu dapat berupa yang pertama pengadaan bahan pustaka seperti buku, majalah, atau bahan bacaan lainnya. Yang kedua gaji pegawai, yang ketiga pemeliharaan koleksi perpustakaan, dan yang keempat biaya pemeliharaan gedung. Teknik yang kedua yaitu teknik lump sum. Teknik ini membuat anggaran dialokasikan untuk keperluan perpustakaan yang dimana pustakawan dapat menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan dari perpustakaan yang berdasarkan anggaran yang tersedia. Dengan menggunakan teknik ini, pustakawan akan memiliki kebebasan untuk menyusun anggaran dan mengalokasikannya. Ketiga yaitu teknik formula budget. Teknik ini ditentukan berdasarkan standar tertentu. Contohnya, setiap pemustaka yang tersedia ditandai sebagai N rupiah, maka pustakawan akan menghitung jumlah pemustaka dengan mengalihkan N rupiah untuk pengadaan koleksi. Teknik ini sendiri tidak memerlukan keterampilan pelaksanaan khusus. Bahkan metode ini banyak digunakan oleh pihak di luar perpustakaan untuk memberikan alokasi dana bagi lembaga. Namun, pada teknik ini ada kekurangannya, yaitu yang dimana penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lampau untuk menentukan alokasi dana.
Teknik yang keempat yaitu teknik performance budgeting. Teknik ini melakukan penganggaran yang berdasarkan biaya unjuk kerja serta kegiatan, yang menekankan pada efisiensi pekerjaan. Dengan melakukan teknik ini, perpustakaan dalam melakukan penyusunan program kerja dapat memberikan alasan pelayanan dan jasa perpustakaan. Teknik ini sendiri merinci sumber daya yang dimiliki perpustakaan untuk mencapai sasaran serta perluasan proses untuk anggaran yang mendatang. Teknik yang kelima yaitu teknik programmer budgeting. Teknik ini menyangkut kegiatan organisasi dengan mengabaikan pengeluaran per butir atau per barang. Teknik ini sendiri memerlukan kajian ukuran biaya yang mahal, seperti halnya dengan performance budgeting, yang lebih menekankan pada program yang ada dan dikembangkan, dan menilai sukses alokasi rupiah dalam melayani kebutuhan pemakai. Teknik ini biasanya mensyaratkan penyajian cara alternatif dalam menyediakan jasa yang diperlukan pada berbagai tingkat pendanaan dan prioritas. Teknik yang keenam yaitu teknik Planning Programmer Budgeting System atau PPBS. Teknik ini menggabungkan unsur-unsur terbaik dari programmer budgeting dan performance budgeting. Itulah beberapa teknik dalam penyusunan anggaran di perpustakaan. Ada 6 teknik, yaitu yang pertama teknik line item, yang kedua teknik lump sum, yang ketiga teknik formula budget, yang keempat teknik performance budgeting, yang kelima teknik programmer budgeting, dan yang keenam teknik PPBS atau teknik planning programmer budgeting system. Pembahasan yang keempat yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran di perpustakaan. Dalam melakukan penyusunan anggaran, kita harus dapat memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama, anggaran harus dibuat serealistis mungkin. Yang kedua, dalam melakukan penyusunan anggaran, diperlukan partisipasi pimpinan, sehingga manajer pelaksana dapat termotivasi dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, dalam pembuatan anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diatasi. Yang keempat, anggaran harus dibuat dengan mencerminkan keadilan. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyusunan anggaran. Pembahasan yang kelima yaitu terkait sumber-sumber dari anggaran perpustakaan. Anggaran perpustakaan sendiri selain didapatkan dari lembaga pusat, juga dapat diperoleh dari yang pertama, anggaran dari badan induk, yang kedua, daftar isian proyek, yang ketiga, uang iuran anggota perpustakaan, yang keempat, denda keterlambatan dalam pengembalian buku, yang kelima, sumbangan dari pemerintah atau masyarakat atau swasta. Baiklah, hanya itu pembahasan terkait penyusunan anggaran di perpustakaan. Saya harap semuanya dapat memahami apa-apa saja penyusunan anggaran di perpustakaan. Dan saya mohon maaf apabila ada pengucapan kata atau kalimat yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.